Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bersyukur kepada Allah Ta'ala yang maha pemurah lagi maha penyayang, yang telah memberikan berbagai macam nikmat, salah satunya yaitu nikmat kesehatan, serta sholawat salam tercurahkan kepada manusia satu-satunya yang paling mulia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kembali bersua di program acara Hikmah Kamilah Memperindah Nafsani dan Ruhani. Saya Abu Jimmy, dan alhamdulillah kita bisa bertemu lagi. Ada Pak Kiai Misbah, bagaimana kabarnya Pak Kiai? Alhamdulillah sehat-sehat Ustaz. Gimana? Sehat Ustaz? Alhamdulillah sehat Pak Kiai. Seperti biasa, kami akan menemani teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada untuk beberapa menit ke depan. Jadi kali ini ada dari salah satu subscriber yang ingin bertanya Pak Kiai. Iya. Pertanyaannya, apa yang dimaksud dengan Ismun Azam dan khudamnya? Apakah dari jin atau yang bagaimana? Minta dijelaskan, khususnya penghuni langit dan penghuni bumi Pak Kiai. Iya. Ya, memang Ismun Azam itu di telinga kita masih asing. Iya. Masih asing. Padahal dalam hadis Nabi, riwayat Ibnu Majah, riwayat Tabrani di dalam Al-Kabir, riwayat Hakim dari Umamah, hadisnya hadis sahih, dijelaskan Ismullahil Azam alladzi idza du'iya bihi ajaba. Ismullahil Azamu, Ismullahi, nama Allah, Al-A'zamu yang agung, alladzi idza du'iya bihi ajaba, alladzi yakni kunci doa Ismun Azam itu idza du'iya bihi, ketika dia diseru dengannya ajaba, maka mengabulkan. Jadi gampangnya atau mudahnya Ismun Azam itu ya kunci doa yang dikabulkan. Kunci doa yang dikabulkan. Ya, kunci doa yang dikabulkan ini saya ambilkan dari ayat 80 surah Al-A'raf ya. 180 surah Al-A'raf. Itu ada Ismun Azam Zuhiri. Walillahil a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walillahil asmaul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi sayujzauna ma kanu yaksibun. Itu di ayat 180 surah Al-A'raf. Di situ bahasanya walillahil asmaul husna, walillahi bagi Allah al asmaul husna, ada nama-nama yang bagus. Fad'uhu, berdoalah kamu kepadanya biha, melalui asma itu. Jadi kita diperintahkan untuk berdoa kepada Allah menggunakan asmaul husna. Nah, pendapatnya Al-Qasim tertulis di dalam kitab Safwatut Tafasir. Hadis tadi yang saya bacakan, fi salasi suwarin Ismullahil Azam idza du'iya bihi ajaba, fi salasi suwarin, dalam 3 surat. Surat pertama Al-Baqarah, yakni ayat 255, yaitu isinya ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kemudian yang kedua di surah Ali Imran, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, ya, ayat kedua. Terus di fi salasi suwarin tadi Al-Baqarah, Ali Imran, dan surah Thaha. Wa anatil wujuhu lil hayyil qayyum. Nah, pendapatnya Al-Qasim bahwa Ismun Azam itu lafal Al-Hayyul Qayyum, Al-Hayyu dan Al-Qayyumu. Padahal di dalam Al-Quran jelas tadi yang saya bacakan ayatnya 180 surah
Al-A'raf tadi. Walillahi bagi Allah al-asmaul husna, dan nama-nama yang bagus, fatuhu berdoalah kamu kepadanya biha dengan asmaul husna itu tadi. Ini perintah. Sepakat ulama ahli hikmah yang namanya berdoa dengan dengan asmaul husna itu namanya berdoa dengan ismun azam zuhiri. Minimal kita harus mengenal ismun azam ada 4 macam. Ada ismun azam zuhiri, wujudnya asmaul husna. Nah, asmaul husna, kuncinya asmaul husna selain dari pendapatnya An-Nawawi, ya penulis Majmu, penulis Riyadhus Shalihin, imam-imam yang lain termasuk Abdul Qadir Jalani, termasuk Imam Ghazali berpendapat bahwa ismun azam ya lafal Allah. Nah, kalau yang lain ada yang mengatakan ya Hayyu ya Qayyum, ada yang mengatakan ya Mani'u, ada yang mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dzalimin, ada Rabbana dzalamna anfusana, dan seterusnya. Jadi ismun azam untuk umat Nabi Muhammad dari asmaul husna itu ya lafal Allah. Buktinya lafal Allah ini ketika untuk dijadikan doa menggunakan Allahumma. Mim di situ untuk lil ihatoh, untuk lil muhit. Artinya apa? Semua asmaul husna itu kembali kepada lafal Allah, maksudnya kayak gitu. Lafal Allah itu kalau kita mau menghitung asmaul husna ada dalam lafal Allah. Begini teorinya Ustaz. Hitungannya alif 1, lam 30, hak 5, jumlahnya 66. Lafal Allah itu jumlah hurufnya ada 4, tapi macam hurufnya 3, alif, lam, ha. 66 kali 3. 66 kali 3 itu jumlahnya ada 198. Ya, 198 dibagi komponen al dan lahu, yakni 2. Berarti berapa? Jumlahnya 99. Dalam hadis kan tepat, walillahi bagi Allah al asmaul innalillahi tis'ata wa tis'ina isman, dalam sebuah hadis. Innalillahi sesungguhnya bagi Allah tis'atan ada 9 wa tis'ina 90 isman nama. Ada 99 nama. Itu yang disebut asmaul husna, dan ini dinamakan ismun azam zuhiri. Ismun azam zuhiri. Lah kalau ismun azam batini, itu minimal ada 3. Bentuk akhlak. Akhlak. Kemudian ismun azam mustaq. Ismun azam yang diambil dari contoh misalkan mukhrijun. Ya, ini mukhrijun itu ismun azam mustaq namanya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun, itu loh. Ini lafal mukhrij ini namanya ismun azam mustaq. Kemudian yang ketiga, ismun azam awailis suwar. Awal-awal surat, huruf mu'jam dari alif lam mim kaf ya ain shad ha mim ain sin qaf. Itu ada 3. Ismun azam Arabi, bahasa Arab apa saja silakan monggo. Yang keempat ismun azam ajami. Lah, tentang pertanyaan khudam itu tadi, apakah khudamnya jin atau yang lain? Kita lihat di ayat 30 surah Fussilat. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa absyiru bil jannati allati kuntum tu'atun. Ayat 30 surah Fussilat. Innalladzina, sesungguhnya orang banyak, qalu yang mengucapkan rabbunallah, Tuhan kami adalah Allah. Itu rabbunallah ini isyarat dari amalan, dari perilaku, dari akhlak yang kita gunakan. Intinya tauhid. Kalau kita senantiasa menauhidkan Allah, bahasanya Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah, Rabbuna Allah. Nah, kalau kita masukkan dalam kategori kunci doa, Rabbi itu menjadi ismun azam sebelum umat Muhammad. Coba kita lihat.
nabi-nabi tempo dulu doanya pakai lafal Rabbi. Nabi Adam, Rabbana dzalamna. Nabi Musa, Rabbighfirli wali akhi, pakainya Rabbi. Kemudian Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab. Pakainya Rabbi. Walaupun kunci ismun azamnya Nabi Sulaiman lafal al-wahhab, tapi diawali Rabbi. Kemudian doanya Nabi Ayub, Rabbi qad masaniyad duru wa anta arhamur rahimin. Lah, doa-doa yang semacam ini punya khuddam apa tidak? Ismun azam itu punya khuddam apa tidak? Dengan dasar ayat tadi tatanazzalu alaihimul malaikatu. Setelah kita membaca doa-doa ini, ya, ismun azam ini secara istiqomah, tatanazzalu alaihimul malaikatu, malaikat itu turun, bukan jin yang turun, bukan. Bukan setan yang turun, bukan. Itu nas loh. Itu jelas ayatnya, jelas ayat 30 surah Fussilat. Oh, jadi orang yang punya ismun azam itu jelas temennya malaikat. Itu jelas tatanazzalu alaihimul malaikah, malaikat turun seraya mengatakan alla takhafu, jangan kamu khawatir, wala tahzanu, jangan kamu susah, jangan kamu sedih, wabsiru, bersenang-senanglah kamu bil jannati, dengan surga allati kuntum tu'adun, yang keberadaan kamu sudah disiapkan untuk masuk ke dalam surga. Berarti khudamnya itu adalah malaikat. Loh, kok ada yang mengatakan jin? Lah itu urusan mereka. Orang hikmah itu akan senantiasa kembali kepada Al-Quran. Dalam hadis juga, hadis riwayat Imam Bukhari, di dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-435 dijelaskan, an Abi Hurairah, dari sahabat Abu Hurairah, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al malaikatu, malaikat tusolli, senantiasa memintakan ampunan, ala ahadikum, untuk salah satu di antara kamu, madama fi musallahu, selama masih ada di tempat sholatnya. Alladzi shalla fihi, yang dia sholat di musola itu, di tempat sholat itu, malam yuhtis, sepanjang belum berhadas. Sepanjang kita masih di musola, masih zikir, masih baca Quran, itu malaikat mengatakan bagaimana? Memintakan ampunan dengan ucapan bagaimana? Taqulu Allahumma ghfirlahu, ya Allah ampunilah dia. Allahumma rahamhu, ya Allah rahmatilah dia. Nah, dari sinilah dengan dasar ayat 30 surah Fussilat dan dengan dasar hadis riwayat Imam Bukhari di Sahih Bukhari ayat hadis yang ke-435, orang-orang ahli hikmah itu menyimpulkan bahwa doanya Nabi Sulaiman, Rabbighfirli wa habli mulkal la yambaghi li ahadin min ba'di innaka antal wahhab, di situ Allah taala memberikan sakal ismun azam. Ini lebih asing lagi. Ismun azamnya sudah asing, berbicara sakalnya lagi. Itu nanti jadi wafak lah, inilah itulah. Ya, mohon maaf bagi yang tidak memahami, ya tidak usah mengatakan orang lain salah. Pahami dulu gitu loh. Pahami dulu, jangan gampang mengatakan orang lain salah. Tapi kalau memang kita sudah mendalami, oh ini keliru ya, jangan dipakai gitu. Di Sakal Khotam Sulaiman itu dijelaskan, Sakal Khotam Sulaiman itu lafalnya atau wujud zuhirnya atau jasmaninya ismun azam. Itu ditulis bintang 5. Bintang 5 ini menurut orang-orang hikmah ghaibiyah punya malaikat bumi, namanya Madhab, punya malaikat langit, namanya Raqayail. Ini senantiasa mendoakan orang yang punya sakal itu, bintang 5. Bintang 5 isyaratnya apa? Bintang 5 itu kita harus betul-betul menggunakan alif dalam panca indera kita. Kan bintang 5 tulisannya gini, 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 alif. Nah, salatu isyin sufifat ba'da khotamin. Khotam ini maksudnya bintang 5. Kita diperintahkan untuk bisa
menggunakan alif di dalam panca indera kita. Nah, kalau kita jujur, mata kita jujur, telinga kita jujur, hidung kita jujur, lisan kita jujur, kulit kita jujur, insya Allah tidak ada pembohongan sama sekali. Makanya itu wujudnya diisyaratkan oleh Imam Ali bintang 5. Itu sakal khotam Sulaiman yang pertama. Yang kedua itu alif, 3 alif dijejer, kemudian di atasnya seperti tombak dilintangkan. Salatu isyin sufifat ba'da khotamin ala ra'siha mithlu sinani, di atasnya seperti tombak dilintangkan. Ini isyarat apa? Isyarat wasaf'i wal watr. Allah Ta'ala menciptakan as-saf'i genap, wal watr dan ganjil. Nah, ini mengisyaratkan, isyaratnya apa? La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, huruf yang genap. Lamnya ada 8, alifnya ada 6, haknya ada 3, mimnya ada 2. Ini yang genap. Artinya dia yang diulang. Yang munfarid ada 5. Hak dal ra sin wawu. Itu isyarat dari alif di atasnya seperti tombak dilintangkan. Kemudian salatu isiin, gambar mim, sakal mim. Di situ. Sakal mim, mimnya tidak boleh berlubang Pak Ustadz. Karena apa? Majburun bismillahil jabbar. Dihapus dengan kekuasaan Allah yang maha memaksakan. Tadi bintang 5 punya khutam malaikat langit namanya Rokoyail, punya khutam malaikat bumi namanya Madhab. Gambar 3 alif di atasnya seperti tumbak dilintangkan, itu malaikat buminya namanya Abyad, malaikat langitnya namanya Jabroil, ya. Rokoyail, Jabroil. Kemudian yang ketiga, malaikat buminya namanya Ahmar, malaikat langitnya namanya Jabroil, malaikat Rokoyail, Jabroil, Samsamail. Kemudian yang keempatnya Burkon, malaikat buminya, malaikat langitnya Samsamail, Mikail. Yang kelimanya malaikat buminya itu Samhuris, malaikat langitnya Sorfayail, malaikat buminya yang keenam itu adalah Zaubah, ya. Malaikat langitnya Anyail, dan yang ketujuh malaikat buminya namanya Maimun, malaikat langitnya namanya Kasfayail. Tapi kalau ini mestinya ngaji khusus Pak Ustadz. Kalau kayak gini nggak bisa paham yang mendalam, bahkan nanti salah paham. Jadi simpulannya Ismun Azam itu punya khutam malaikat yang jelas, ya, punya malaikat. Makanya baginda Nabi kan memakai cincin yang dapat dari Nabi Sulaiman. Kemudian baginda Nabi punya jubah, punya komis yang dari Nabi Yusuf. Itu yang dulu pernah dipakai Nabi Yusuf, pernah dipakai Nabi Sulaiman, itu ke baginda Nabi semua. Dan Ismun Azam itu memang tidak pernah dibicarakan. Karena apa? Itu terlalu mistik. Terlalu mistik. Lah kalau dibicarakan ya memang antik sih, tapi enggak logika gitu. Lah bagaimana logika? Ma'rifat itu rasa hubungannya. Rasa itu masuk akal enggak sih? Kalau yang namanya rasa itu enggak masuk akal. Contoh, rasa cinta saja wis. Pak Ustadz punya cinta enggak? Sudah ada yang dicintai? Apa hanya cinta Bapak Ibu? Cinta kedua orang tua. Iya, itu rasa cinta itu nggak bisa diilmiahkan, itu nggak bisa dilogikakan. Lah makrifat itu seperti itu. Makanya tidak bisa yang namanya hikmah ghaibiyah itu diilmiahkan, itu tidak bisa. Tapi teori untuk menuju ke sana mungkin bisa. Ya itulah contohnya Ismun Azam tadi. Ismun Azam sakalnya ada, lafalnya ada loh ya. Lafalnya ada, secara harfinya ada, angkanya juga ada, ucapannya juga ada. Tapi wujud rasanya kan sulit. Itu energi. Jadi yang jelas
dengan dasar ayat 30 surah Fussilat dan hadis riwayat Imam Bukhari tertulis di dalam Sahih Bukhari hadis yang ke-435. Sahih Bukhari di sini menjelaskan bahwa malaikat itu tusolli ala ahadikum, senantiasa memintakan ampunan kepada salah satu di antara kamu sepanjang kita masih di tempat sholat, belum berhadas. Malaikat itu masih senantiasa mendoakan Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu, Allahumma ghfir lahu, Allahumma arhamhu. Nah, bagaimana kalau Ismun Adzam ini sudah disalahgunakan? Nah, itu lain sudah. Apalagi Ismun Adzam yang tidak terkenal. Contoh ayat kursi. Ayat kursi saja itu kan Quran jelas. Tapi ketika sudah ditulis dengan darah kucing hitam misalkan, itu sudah jadi sihir. Sudah jadi sihir. Jadi itu hanya tulisan Arab wujudnya, karena sudah disalahi. Quran kan nggak boleh ditulis dengan barang najis. Nah, misalkan Quran ayat kursi ditulis dengan darah kucing hitam untuk memproses ini, memproses itu sudah menyalahi aturan hikmah itu. Bukan hikmah lagi, tapi itu sihir namanya. Oh, itu jelas sekali. Ketika Ismun Adzam, ketika Al-Quran sudah disalahi, bukan hudamnya malaikat lagi, tapi jin. Maaf nyuwun sewu, jinnya jin bejat lagi gitu loh. Ya kalau jin biasa tak mending, jinnya jin bejat. Akhirnya kan menjadikan orang yang membuat rajahannya juga tambah bejat kan gitu. Nah ini makanya mohon maaf, jangan kita mudah menyalahkan orang lain sebelum kita tahu persis. Belajar ngaji yang tembus kepada pemiliknya. Ketika berbicara tentang hikmah ghaibiyah, ya baginda ahlinya. Jadi ana kangzul hikmati, kata Rasulullah. Aku kangzul hikmati adalah gedung hikmah. Wa aliyun babuha, ali itulah pintunya. Nah makanya rumus salatu isiyin, rumus tentang sakal khotam Sulaiman itu hanya Imam Ali yang merumuskan. Dan itu diajarkan kepada muridnya Hasan Basri. Hasan Basri itu ahli di bidang hikmah, baik hikmah ilmiah, amaliyah maupun ghaibiyah. Mohon maaf, kayaknya sudah terlalu panjang Pak Ustadz, sampai di sini aja ya. Nanti kapan-kapan kita bisa ngobrol lagi Pak Ustadz. Alhamdulillah. Terima kasih atas penjelasannya. Mudah-mudahan teman-teman pemirsa dimanapun Anda berada dapat mengambil banyak sekali manfaat. Saya Abu Jimmy dan Pak Kiai Misbah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.